siswa A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Aulia Putri Adini dengan NPM 2220015160035. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Theon Avandik pada Pemberitaan Kasus Pembunuhan Santriwati di Kendal. Yang pertama di sini ada abstrak yang berisi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam berita pembunuhan Santriwati di Kendal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Theon Avandik. Pentingnya penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemberitaan kasus ini mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kekerasan berdasarkan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya menyajikan fakta-fakta kejadian, tetapi juga membentuk narasi yang mempengaruhi persepsi publik terhadap perempuan dan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemberitaan dapat berkontribusi pada stigma sosial dan pemahaman masyarakat terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Pada penelitian ini mempunyai latar belakang masalah yang kompleks, yang berisi Naufal sebagai pelaku mengaku membunuh SN sebagai korban setelah gagal memperkosanya, memicu percecokan di mana Naufal sebagai pelaku melukai leher SN sebagai korban dengan pisau yang menjadi motif utama pembunuhan tersebut. Setelah membunuhnya, Naufal juga mengakui melakukan tindakan tidak senonoh terhadap jasad sebelum meninggalkan di kebun. Keduanya saling mengenal melalui aplikasi kencan dan baru bertemu selama 4 hari sebelum kejadian. Kasus ini mencerminkan isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mereka dalam masyarakat. Penangkapan pelaku oleh polisi menunjukkan upaya untuk mengungkapkan keadilan dalam kasus ini dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan Vandik analisis wacana kritis pada kasus pembunuhan Santriwati di Kendal, tidak hanya berfokus pada teks berita, tetapi juga konteks sosial yang mendasarinya serta dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya adalah landasan teori yang berisi penelitian ini menggunakan teori Vandik yang memegang 3 dimensi struktur, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Struktur dimensi teks pertama yang ditelaah adalah struktur teks yang dilakukan untuk menegaskan suatu tema dari bagian dimensi teks wacana yang terbagi lagi menjadi struktur makro, yaitu sebuah makna umum yang diamati berlandaskan topik atau tema wacana yang dibaca. Superstruktur merupakan wacana yang berkaitan dengan skema teks yang dianalisis. Struktur mikro yang yaitu makna wacana yang dapat diamati melalui susunan kecil atau suatu teks yang dijumpai seperti kata, kalimat, parafrase, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil dari media online yaitu Detikcom terkait kasus pembunuhan Santriwati di Kendal. Teknik pengambilan data mencakup simak, catat, serta analisis data menggunakan model Theon Avandik yang mencakup redaksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Lalu, hasil dan pembahasan. Untuk memahami kognisi sosial wacana pembunuhan Santriwati di Kendal, maka dianalisislah teks berita yang dimuat pada berita Detikcom yang berjudul Pembunuhan Terhadap Santriwati di Kendal yang digambarkan dengan teori Vandik 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berikut adalah uraian yang dapat diamati dari elemen-elemen analisis wacana menurut Vandik. Yang pertama ada struktur makro. Struktur makro merupakan makna umum dari suatu teks dan dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Dalam berita ini mempunyai tema tentang pembunuhan, dapat dilihat dari judul atau kalimat di bawah ini. Santriwati berinisial SN berusia 19 tahun ditemukan tewas terbunuh dalam kondisi setengah telanjang di dekat kandang ayam Kendal. Santriwati itu ternyata korban pembunuhan Naufal usai gagal memperkosanya. Dari kalimat tersebut menyoroti kasus tragis yang menggambarkan realitas mengerikan tentang pembunuhan yang dialami oleh Santriwati. Dalam kasus ini memperlihatkan dampak trauma pada keluarga SN atau korban akibat kehilangan anaknya secara tragis. Insiden ini memicu diskusi tentang perlunya peningkatan keamanan bagi perempuan, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pihak menyerukan tindakan preventif untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari media, meningkatkan kesadaran publik tentang isu terhadap perempuan. Berita mengenai kasus ini seringkali menjadi sorotan utama, mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlindungan perempuan.
Yang kedua itu ada superstruktur atau skematik. Superstruktur atau skematik adalah kerangka teks yang tersusun atas bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Menurut Prihartono dan Suharyo tahun 2022, superstruktur atau skematik berfungsi untuk menggambarkan bentuk umum dari suatu wacana. Skematik menjadi suatu strategi penutur dan dalam menonjolkan bagian yang ingin diungkapkan dan bagian yang ingin disembunyikan. Sesuai tata letak masing-masing berita, summary meliputi headline atau dan led. Sementara story meliputi situasi dan komentar. Maka skematik pada setiap berita diawali dengan judul atau headline, lalu di paragraf pertama terdapat bagian depan atau led. Dalam superstruktur itu ada unsur skema terlebih dahulu dengan menekan judul yang terdapat pembunuhan santriwati di Kendal. Unsur summary dalam teks berita ini terdiri dari judul dan lead berita. Judul berita ini secara singkat dan tepat menginformasikan tentang pembunuhan yang dialami oleh santriwati. Dalam superstruktur juga terdapat unsur lead yang terdapat kasus ini berawal saat warga menemukan jasad perempuan berambut merah tanpa identitas di dekat kandang ayam di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu di Kendal hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan luka robek di bagian leher sebelah kiri dan posisi setengah telanjang. Unsur berita ini menginformasikan bahwa ini berawal dari penemuan jasad perempuan yang langsung menarik perhatian pembaca terhadap kejadian tragis ini. Meskipun awalnya tidak ada identitas, deskripsi perempuan berambut merah memberikan ciri khas yang dapat membantu pembaca membayangkan sosok korban. Penyebutan lokasi yang spesifik yaitu dekat kandang ayam di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu di Kendal, menambahkan konteks geografis dan situasional terhadap peristiwa tersebut. Informasi mengenai korban yang mengenaskan dengan luka robek di bagian leher sebelah kiri dan posisi setengah telanjang memberikan gambaran visual yang kuat dan menggugah emosi, serta menunjukkan kekerasan yang dialami. Penyebutan tanggal penemuan jasad yaitu hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 memberikan konteks temporal yang penting untuk memahami urutan kejadian dan relevansi berita ini. Lalu dalam superstruktur terdapat unsur isi yang berisi AKP Rizky Aribudianto menjelaskan bahwa Noval sebagai pelaku pembunuh SN sebagai korban. Motifnya sementara dari pengakuan pelaku ini sakit hati karena korban tidak mau disetubuhi. Ya, karena korbannya menolak untuk disuguhi, pelaku tega menghabisi korban di lokasi, sambungnya. Unsur isi dalam berita ini, kutipan AKP Aribudianto menjelaskan beberapa poin penting terkait kasus pembunuhan santriwati di Kendal. Pertama, ia mengungkapkan bahwa Noval sebagai pelaku membunuh SN atau sebagai korban karena sakit hati setelah SN menolak ajakan untuk berhubungan intim. Kedua, penolakan tersebut menjadi pemicu utama dari tindakan kekerasan yang dilakukan Noval. Ketiga, lokasi kejadian di mana Noval menghabisi nyawa SN menunjukkan bahwa insiden ini terjadi di tempat yang sepi, meningkatkan resiko bagi perempuan yang berada di situasi rentan. Keempat, pernyataan ini menyoroti isu tentang kekerasan berbasis gender dan dampaknya terhadap keselamatan perempuan. Terakhir, informasi yang disampaikan oleh AKP Rizky menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Yang terakhir dalam superstruktur yaitu unsur penutup. Atas perbuatannya, Noval dijerat pasal berlapis yaitu pasal 338, pasal 365, dan pasal 285 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Unsur penutup dalam berita ini menunjukkan hukuman bagi Noval sebagai pelaku. Pertama, Noval dihadapkan pada pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kedua, pasal 365 juga diterapkan yang berkaitan dengan perampokan disertai kekerasan menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya sekadar pembunuhan. Ketiga, pasal 285 mengenai pemerkosaan turut menjadi bagian dari dakwaan, menandakan adanya unsur kekerasan seksual dalam tindakannya. Keempat, perjatuhan pasal berlapis ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan upaya hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Terakhir, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun penjara. Namun, dengan kemungkinan hukuman lebih berat jika terbukti ada unsur perencanaan dalam tindakannya. Lalu ada struktur mikro. Dalam struktur mikro itu terdapat latar
Latar pada berita ini adalah insiden pembunuhan santriwati di Kendal. Kasus ini berawal saat warga menemukan jasad perempuan berambut merah tanpa identitas di dekat kandang ayam di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu di Kendal, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Lalu korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan luka robek di bagian leher sebelah kiri dan posisi setengah telanjang. Tak hanya itu, di sebelah kepala korban ditemukan celana dalam warna pink dan celana warna hitam berserta masker warna hitam milik korban. Lalu ditemukan juga sandal dan tas warna krem milik korban yang tak jauh dari tubuh korban. Dalam struktur mikro juga terdapat detail dalam berita ini. SN sebagai korban dan Noval sebagai pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan Omi. Pada tanggal 16 Oktober 2024 mereka jalan-jalan. Dalam perjalanan, SN sebagai korban meminta untuk diantar pulang. Namun Noval atau pelaku terus membawanya ke kebun di desa Darupono setelah membawa SN atau korban ke lokasi terpencil. Noval sebagai pelaku berusaha memperkosa SN atau korban. Ketika SN melawan dan menolak ajakan tersebut, Noval marah dan melakukan kekerasan. Noval menggunakan sebilah pisau untuk menggorok leher korban setelah mencekiknya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas mengenai keselamatan perempuan dan kekerasan berbasis gender. Masyarakat berharap agar hukum ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku kejahatan semacam ini. Dengan rincian ini, kasus pembunuhan santriwati di Kendal mencerminkan isu serius mengenai perlindungan perempuan serta pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual dan pembunuhan. Dalam struktur mikro, terdapat elemen maksud. Elemen maksud melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau tidak. Apakah fakta dalam sebuah wacana disajikan secara gamblang atau tidak. Dalam berita ini disampaikan informasi mengenai kasus pembunuhan yang menimpa seorang santriwati. Inti dari berita ini adalah pentingnya menegakkan hukum dengan tegas dalam penanganan kasus kejahatan seperti ini. Kasus ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarganya, tetapi juga berimbas kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama komunitas pesantren. Peristiwa tersebut mungkin menimbulkan rasa takut dan trauma bagi santri dan orang tua mereka, yang dapat merasa cemas terhadap keselamatan anak-anak mereka di sekolah. Lalu di sini ada sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mengkaji tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dalam hal ini, pengarang akan menggunakan kalimat hingga menjadi satu kesatuan. Dalam sintaksis, terdapat koherensi, kata ganti, bentuk kalimat. Yang pertama, koherensi. Menurut Sumadi, koherensi kontras merupakan hubungan makna perlawanan atau pertentangan antara kalimat yang satu ditandai dengan kalimat yang lain. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. Dalam kutipan koheren, motifnya sementara dari pengakuan pelaku ini sakit hati karena korban tidak mau disetubuhi, kata Kasat Reskrim AKP Rizky Ari Budianto saat dihubungi Detik Jateng Jumat tanggal 25 Oktober. Koherensi tersebut ditunjukkan pada kata karena. Kata karena tersebut menghubungkan kalimat yang dapat dianggap sangat membantu mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Yang kedua itu ada kata ganti. Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh penulis skenario untuk menunjukkan di mana seseorang ditempatkan dalam wacana. Berbagai kata ganti yang berlainan digunakan secara strategi sesuai dengan kondisi yang ada. Pelaku kami tangkap tadi pagi jam 4 dan kami juga mengamankan sejumlah barang milik pelaku sebagai barang bukti. Semua sudah kami bawa ke Polres Kendal. Jelas AKP Rizky. Referen pelaku merujuk pada Noval yang membunuh SN sebagai korban. Referen kami menunjuk pada AKP Rizky yang menjelaskan kronologi tersebut. Yang terakhir dalam sintaksis yaitu bentuk kalimat. Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan prinsip kausalitas. Bentuk kalimat dapat dilihat, ya karena korbannya menolak untuk disetubuhi, pelaku tega menghabisi nyawa korban di lokasi. Bentuk tersebut merupakan kalimat deklaratif untuk menyampaikan informasi faktual. Dari kalimat tersebut jelas apa motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Lalu di sini ada stilistika. Dalam stilistika itu terdapat leksikon. Leksikon adalah struktur tata bahasa yang berisi sejumlah informasi tertentu yang dikenal sebagai struktur semantik. Istilah pembunuhan secara langsung menunjukkan sifat kejahatan yang dilakukan dalam memberikan emosional pada berita. Lalu di sini ada kognisi sosial yang berisi pembunuhan yang menimpa SN adalah peristiwa kriminal yang mengguncang dan
tragedis bagi masyarakat. Ketika berita tentang pembunuhan ini menyebar, masyarakat biasanya merasakan emosi yang intens seperti kemarahan, ketakutan, dan simpati. Ketika masyarakat melihat korban sebagai manusia yang menderita, reaksi empati muncul serta mereka merasa bahwa korban layak mendapatkan keadilan. Kognisi sosial juga mencakup bagaimana institusi seperti polisi dan pengadilan bereaksi terhadap kasus ini. Pandangan terhadap keadilan, efisiensi, penyelesaian kasus, dan transparansi dalam proses hukum akan berdampak pada keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam proses pemulihan korban dan keluarga, dukungan sosial dan psikologis sangat penting untuk membantu mereka secara emosional. Dalam era digital, media sosial memegang peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk pandangan masyarakat. Lalu di sini ada konteks sosial. Konteks sosial yaitu bagaimana hubungan struktur wacana yang dikembangkan di masyarakat terhadap wacana tersebut. Pada berita dalam kajian ini sudah meluas dan menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat. Berita ini pun menggambarkan trauma pada keluarga maupun masyarakat yang menyebabkan ketakutan atau rasa tidak aman. Wacana ini juga menyiratkan dukungan dari lembaga sosial seperti polisi dan pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga sosial dalam memberikan bantuan yang psikososial dan advokasi hukum. Di sisi lain, teks ini menyiratkan keinginan masyarakat untuk keadilan yang adil dan transparan dalam kasus hukum yang melibatkan pembunuhan. Yang terakhir ada kesimpulan yang berisikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun secara sistematis, berita ini disusun dengan jelas, memuat informasi kronologis tentang kejadian dan penangkapan pelaku, memberikan gambaran komprehensif tentang peristiwa tersebut. Terdapat keselarasan dalam penyampaian berita antara berbagai portal media meskipun masing-masing memiliki gaya penulisan yang berbeda. Hal ini menciptakan pemahaman yang seragam di kalangan pembaca mengenai kejadian tersebut. Dalam teks berita, penulis berfokus pada detail-detail penting seperti motif pembunuhan dan reaksi masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan lugas membantu dalam menyampaikan informasi yang efektif. Pemberitaan mengenai pembunuhan Satriwati dikenal menunjukkan bagaimana analisis ini dapat membentuk narasi sosial melalui struktur teks yang terorganisir dengan baik dan kognisi sosial yang relevan. Analisis ini berhasil mengangkat isu-isu kekerasan terhadap perempuan ke permukaan, sekaligus menciptakan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren. Analisis ini menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menjadikan berita dengan cara yang adil dan tidak biasa, serta mendorong diskusi tentang isu-isu sosial yang mendalam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.